Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali di pagi yang cerah indah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah sewajibnya kita bersyukur kepada Allah atas cucuran nikmat yang Allah berikan kepada kita dan akan terus Allah berikan kepada kita sampai kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus nikmat hari ini, nikmat iman Islam diiringi nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing menuju Masjid Al-Husnah. Setelah tadi di rumah kita bersantap sahur dengan susah payah, mungkin kita tergopoh-gopoh apa ya Pak? Tergopoh-gopoh dengan sedikit terpaksa mungkin juga menuju masjid ini untuk sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah pun sedikit dipaksa, mungkin mereka nggak pulang untuk sama-sama duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, sepulangnya kita dari tempat ini, tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat iring salam tentunya terlimpah curahkan selalu kepada baginda besar Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kepada keluarga, sahabat, pengikut, sampai kita umatnya yang insya Allah mendapatkan sahabatul uzma di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh dan majelis subuh Masjid Al-Husnah yang Allah muliakan. Ini segini subuhnya ya Pak? Segini subuhnya, setiap hari subuh segini. Alhamdulillah. Di belakang ada ibu-ibu kira-kira. Bu, ada Bu? Alhamdulillah. Soalnya nggak kelihatan Bu, kalau ketemu hordeng. Ya ibu yang di belakang, kalau mau senderan boleh ibu. Yang mau melonjor juga boleh, karena nggak kelihatan Pak. Kalau Bapak kelihatan sama saja melonjornya. Tapi boleh juga sih, boleh, nggak apa-apa ya. Jadi saya selalu bangga bilang seperti ini, buat saya dan buat kita semuanya, bangga dan beruntung bahkan berbahagia kita pagi-pagi mau jalan ke masjid sholat berjamaah
walaupun tadi dengan tergopoh-gopoh, sedikit terpaksa, mungkin bahkan ngantuk ya, setelah sholat subuh nggak lantas pulang, tapi duduk di tempat ini majelis ilmu. Kan kata Nabi, kalau melewati majelis ilmu taman surga tuh duduk walaupun sebentar gitu. Walaupun sebentar, itu taman surga. Kita nggak sebentar nih Pak, insya Allah ya, mungkin sampai duha ya Ustaz Ahmad ya, sampai duha sampai suruk kan, sampai duha gitu ya. Ini beruntung berarti Bapak dan Ibu yang belakang ini orang-orang beruntung yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi berangkat dari rumah dengan saya punya teman, abang saya Kang Rauf dari Cagar Alam Pitara Depok ya Kang, jam 4.12 lah kurang lebih berangkat menyusuri Jalan Margonda. Masih ada yang berbagi sahur gitu ya, lewat terus ya Allah, terus masih ada yang duduk segala macam. Sampai sini alhamdulillah masih gelap masjidnya tapi alhamdulillah sampai sini dengan selamat. Artinya saya di sini Allah yang gerakin, wasilah saya punya teman, saya punya Guru Ustaz Ahmad menghubungi saya, dan juga Bapak Ibu sekali lagi berbahagia karena Allah pilih, tidak Allah pilih yang lain. Jadi kalau sudah Allah yang pilih, kita mesti berbahagia Pak, bangga karena Allah pilih saya. Mudah-mudahan sekali lagi tidak lain tidak bukan selepas kita pulang dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Baik, dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad, kalau tema hari ini Ramadan bulan perjuangan umat. Ini kalau bisa bicara perjuangan agak berat kayaknya nih, angkat senjata berjuang kita ya. Kalau secara sejarah kan kita yakin, Bapak Ibu sudah yakin bahwa yang namanya sirah itu kan di zaman Rasulullah dan para sahabat banyakkan perang dalam keadaan berpuasa, perang dalam keadaan berpuasa Pak. Bayangin, coba bayangin Bu, alhamdulillah pulas nggak apa-apa. Bayangin ketika puasa Rasul dan para sahabat dalam keadaan berpuasa ya, Ustaz Ahmad begitu kan sirahnya ya, banyak berpuasa tapi nggak kendor semangat gitu. Nah kita hari ini berpuasa nggak pakai perang, nggak pakai ngumpet-ngumpet gitu ya, nggak pakai. Yang ngumpet mungkin yang nggak puasa doang yang gantung kakinya tuh ngumpet-ngumpet. Berjuang kita saat ini, kita berjuang apa? Berjuang menahan hawa nafsu, berjuang menahan hawa nafsu. Tadi yang saya katakan, kalau orang lain mah enak mah tadi habis sahur, sholat subuh, tidur. Kan enaknya begitu ya Pak? Ya Pak ya? Iya enak kan begitu. Disuruh ngaji. Berarti yang mungkin tadi terlanjur ke masjid, ya ke masjid kan disuruh ngaji gitu. Tapi alhamdulillah Pak, sekali lagi bersyukur kita. Kita berjuang nahan kantuk gitu, segala macam. Agak berat nggak apa-apa. Berjuang hawa nafsu. Kalau bicara hawa nafsu, nafsu jangan dihilangkan Bapak Ibu. Nafsu jangan dihilangkan. Kalau nafsu dihilangkan bahaya. Pak, halo? Ya, emang hawanya emang hawa begini kali ya. Ya udah pagi-pagi dingin, tadi gerimis juga berangkat saya juga, ya Allah. Kan enak selimutan emang gitu ya. Ya kan, aduh mana AC-nya kenceng lagi, wah enak banget ini man, kenceng AC-nya enak banget ya kan. Jadi kalau bicara berjuang itu kita benar-benar hari ini kita menahan gitu kan. Harusnya tadi kita berselimut tapi kita harus ngaji. Sekali lagi ini pilihan Allah, kita pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kata Nabi dalam hadisnya mengatakan bahwa tidak sedikit umatku yang mereka puasa tapi nggak dapat apa-apa, hanya dapat jual atas, hanya dapat lapar dan hausnya saja. Pahalanya dikhawatirkan berkurang bahkan hilang. Kenapa? Hawa nafsunya masih diperturutkan. Hawa nafsunya masih diperturutkan, enggak dikekang gitu. Sekali lagi, hawa nafsu jangan dihilangkan Pak, namun dikekang, dikontrol. Kalau hawa nafsu dihilangin bahaya. Bahayanya kenapa? Pas beduk maghrib kita nggak makan, nggak nafsu saya, nggak nafsu, hilang nafsu makan, nggak buka-buka kita Pak. Ya kan? Sama kayak saya,
saya perlu dari mana-mana, kalau udah malam lihat istri tiduran kan baunya nafsu baik gitu. Tapi kontrol Pak gitu. Jadi dikontrol. Kita memerangi hawa nafsu hari ini. Kalau kemarin saya sempat dapat khotib Jumat di daerah Villa Pertiwi Jalan Raya Bogor, saya dengan teman saya yang lainnya namanya Kang Adi, beliau ojol. Kita ngobrol Pak di jalan, Bu, kita ngobrol di jalan. Bang, gimana puasa ini sampai hari ini? Alhamdulillah Pak Ustaz, lancar alhamdulillah. Tapi kenapa Bang? Tahu itu pahala dapat apa enggak? Udah khawatir dapat pahala dia. Emang kenapa bilang begitu Bang? Khawatir Pak Ustaz dapat pahala. Kenapa? Ya tahu sendiri di jalan ya. Ya kan, di jalan ngelihat yang begitu. Ya kan, tapi pas saya nganter makan atau nganter apa ke kampus Ustaz, bahaya kampus. Kok kampus bahaya? Pakaiannya begitu semua Ustaz. Ya kan kita hawa nafsu kan hati-hati gitu kan. Karena apa? Bahasa dia mah kan soalnya kelihatan Pak Ustaz. Depan mata kelihatan yang begitu pakaiannya. Nggak dilihat barang bagus itu. Ya kan, enggak dilihat emang kelihatan, nggak lihat barang bagus. Tapi gimana Ustaz? Artinya terus dia jaga itu, jangan sampai hanya dapat lapar dan hausnya saja kata Nabi, tapi pahalanya berkurang, bakal habis. Artinya apa? Dia nggak perjuangan tuh matanya tuh nggak lihat yang Allah haramkan, masih saja matanya melihat yang memang nggak boleh gitu di bulan puasa. Berarti perjuangan tadi mengendalikan hawa nafsu, bukan menghilangkan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Di kampung saya, di Kampung Baru, rame orang kalau mau buka kan cari bukaan gitu kan. Oh padat tuh Pak. Kalau Bapak nanti mungkin sore ke Cagar Alam Pak, jam-jam 4:30 ya Kang Raub, jam 5, padat Pak. Motor, mobil, bahkan yang nyebrang susah Pak nyebrangnya. Yang lagi susah nyebrang karena padat banget Pak. Mereka cari bukaan, mereka beli apa dibeli baik, buah dibeli, taruh depan sambil taruh depan mata, semua dihidangin sama dia tuh. Beduk maghrib, emang dimakan semua? Kagak. Minum air segelas teh manis, korma selesai udah kenyang. Tapi yang lainnya akhirnya, ya itu karena hawa nafsu. Kita berjuang nih, berjuang kita. Karena sekali lagi perjuangan yang rada berat memang mengendalikan hawa nafsu, paling berat. Makanya mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang sekali lagi bisa mengendalikan hawa nafsu, melihat, apalagi berjalan. Makanya saya paling kurang setuju kalau ada di tempat saya tuh anak-anak habis subuh jalan-jalan. Di saya begitu Pak, di Kampung Baru habis subuh mereka masukin sarung, makin mukena jalan-jalan Pak. Hari Minggu jalan-jalan mereka. Tahu tuh ditutup nggak Kang itu tuh apa nama CFD? Kalau saya bisa lihat Pak, minggu lalu ketika ada kuliah subuh di tempat kita itu ada bapak suami istri, hari Minggu mereka pakai olahraga. Mau kemana nih? Emang CFD nggak tutup apa gitu? Ya, oh berarti di CFD-an kali ya gitu. Artinya saya kurang setuju kalau tempat saya itu anak-anak habis sholat subuh yang pakaikan sarung, yang pakai mukena, anak-anak menjadi dewasa ke atas, sosial mas-mas di belakang itu anak-anak itu jalan mereka keliling. Mungkin habis sebelum ngantuk kali mereka. Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf gitu kan, mereka saling ejek mengejek, ceng-cengan lah bahasanya. Ujungnya berantem Pak. Itu nggak terima begitu. Nah ini juga yang bahaya juga. Makanya saya bilang udah habis sholat subuh mendingan pulang ke rumah ngaji baik, udah tidur kalau nggak gitu. Jadi mengendalikan ini gitu. Ya bukannya nggak boleh silakan, tapi pada akhirnya nggak sedikit ya akhirnya tadi lapar mah kuat ditahan, haus mah kuat ditahan, tapi mata, lisan gitu kan nggak bisa ditahan sama dia. Kalau di tempat saya mah bapak-bapak biasanya mau bukber itu pada kumpul ngerumpi, bapak begitu biasa itu ya, ngerumpi gosip, nanti bukanya pakai apa gitu, menunya apa nanti buka. Bapak-bapak tuh bu bapak-bapak ya bu, saya begitu suka ngerumpi, mau buka ngerumpi itu ngumpul beli apa tadi gitu kan. Bapak sana begitu tanpa sengaja, lu mah pakai dipoto-foto lagi begitu juga, nah gitu disebar gitu kan, buka menu hari ini, wah
Yang lain nggak mau kalah kan, kalau saya pakai ini terus tuh. Hati-hati yang begitu, ya khawatir gitu kan. Akhirnya timbul kesombongan dari situ. Bapak Ibu hadirin jamaah yang Allah muliakan, artinya perjuangan di bulan Ramadan memang kadang-kadang disadari atau tanpa disadari perjuangan itu luluh begitu saja. Tadi dengan tanpa mendapatkan pahala dari Allah, berkurang bakal habis pahalanya. Yang penting saya kuat nahan lapar, nahan haus, namun nahan mata nggak bisa, nahan mulut nggak bisa, nahan tangan kaki pun nggak bisa. Ini yang jadi wanti-wanti oleh Rasulullah, seperti jangan sampai umatku cuma bisa nahan lapar, haus, namun yang lainnya nggak bisa ditahan. Saya mah yakin siapapun di antara kita pasti mampu nahan lapar, nahan haus, pasti mampu insya Allah. Karena emang kayak begitu kesehariannya, nggak bisa dimakan, soalnya nggak bisa dimakan gitu. Nahan. Tapi kadang-kadang tadi nahan lisan gitu kan, nggak bisa. Ya Allah, itu orang ini udah hari keberapa nih Ramadan Pak, Bu? Ramadan hari keberapa ini? Nggak terasa kan ya? Ya kan tahu-tahu udah hari ke 17, nggak, tahu-tahu kan nggak tahu gitu ya, udah ke 17, wah gitu, nggak berasa kan gitu, dari ke 17, paling baru kemana hari kedua gitu ya, udah ke 17 sekarang, tahu-tahu udah hari ke 17 gitu. Nah, introspeksi diri kita nih, saya khususnya di hari ke 17 ini, kira apa yang sudah saya lakukan ya? Sudahkah mata saya terfokus kepada bacaan Quran saya? Sudahkah lisan saya senantiasa berzikir, salawat, berkata-kata baik? Sudahkah tangan ini senantiasa berinfak sedekah di setiap waktu, jadi manfaatin? Rasulullah itu orang yang sangat dermawan, kata Aisyah. Tetapi lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita? Mohon maaf, saya ada melihat masih ada orang yang udah persiapan lebaran Pak. Mereka udah persiapan lebaran, mereka udah sibuk bikin apa. Bukannya nggak boleh. Kadang mah lebaran masih 2 minggu lagi, udah sibuk. Akhirnya tarawihnya tinggal, baca Quran stop dulu gitu. Berarti hawa nafsunya lebih kepada lebaran, padahal belum tentu sampai umurnya, gitu ya. Ya Pak ya. Bukannya nggak boleh bikin lebaran, boleh Pak. Tiap tahun sekali beli baju boleh aja gitu kan. Tapi jangan sampai di 10 malam terakhir nanti terlewat waktu yang berbahagia, waktu yang sempat yang belum tentu kita dapatin lagi. Gitu. Jadi ketika kita ingin merapikan Ramadan kita tahun ini, ya mulai dari kemarin awas sampai nanti. Perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak baca Quran. Nafsu-nafsu yang mungkin lebih banyak saya nih gitu ke handphone, kurangin dah gitu kan. Fokus kepada hal-hal yang baik saja. Karena mohon maaf kalau saya punya guru itu bilang sesuatu yang nggak perlu gitu kan, mungkin sekarang dikurang-kurangin dah. Kalau mungkin di luar Ramadan sering baca WA sampai berjam-jam misalkan gitu ya, saking ininya kan, karena sibuknya deh Pak, karena punya di handphone ada 20 grup jadi dibaca semua dia gitu kan, udah kadang kurangin dah gitu, perbanyak baca Quran ya kan. Nafsu pengen apa yang kurang baik ditahan, dikontrol gitu. Jadi perjuangan ini benar-benar terbukti nanti ba'da Ramadan, nanti di bulan Syawal. Karena orang-orang yang bertakwa itu nanti dilihat ketika pasca Ramadan. Kan tujuan kita Ramadan digembleng untuk menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Apakah ketakwaan itu nanti ada setelah Ramadan? Apakah mengkontrol emosi, mengkontrol hawa nafsu nanti ada setelah di bulan Ramadan, Syawal dan seterusnya? Nanti kita lihat nih orang-orang yang berhasil, yang mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, kita lihat di luar Ramadan. Apakah perjuangan dia menahan segala macamnya di Ramadan dibuktikan di luar Ramadan nanti? Ya. Karena sekali lagi saya katakan tadi, kita nggak berjuang angkat senjata Pak. Namun hari ini ada saudara-saudara kita yang sedang berjuang. Ya, kalau lagi rame Pak di medsos ya.
Apa tuh? Iran lawan Israel yang didukung oleh gitu kan. Mereka pun sedang berjuang. Pak, kita doakan saudara kita yang di luar sana, khususnya di Gaza, Palestina, di Gaza ini, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, dan tentunya juga Allah berikan mereka kemampuan ya untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya Allah. Kita mau tinggal angkat tangan doa saja dah kita dari sini gitu ya. Jangan lepas doa ya Pak, jangan lepas doa untuk saudara-saudara kita di luar sana, yang kita pun mungkin kalau yang aktif di medsos melihat kondisi mereka ya. Hari ini teman saya yang ada di Bangka Belitung, yang saya sama dia alhamdulillah pernah ikut safari dakwah, hari ini mereka sedang ada di Muara Enim, daerah Kalimantan yang masalah ya. Muara Enim ya, apa di mana tuh, lupa saya. Muara Enim itu Sumatera ya, Sumatera ya, sedang dakwah. Jadi membawa bendera Yayasan Iqbah namanya. Mereka sedang membangun pondok pesantren orang buta di Bangka Belitung dan Palestina bersama Mas Opik Tombo Ati, dan tentu juga untuk bantuan kepada kemanusiaan yang ada di Indonesia yang masih Sumatera dan Aceh dan sekitar, jadi untuk yang lainnya. Mereka berjuang dengan dalam rangka itu. Nah, kita apa yang kita bisa lakukan untuk saudara-saudara kita yang ada di luar sana? Bapak Ibu hadirin jamaah yang Allah muliakan, ya artinya perjuangan kita di bulan Ramadan tidak sehebat saudara-saudara yang di luar sana yang sedang mengalami kesusahan saat ini. Ya, kita masih baik-baik saja di sini, masih tenang-tenang saja di sini. Kita masih bisa makan sahur, kita masih bisa makan untuk berbuka. Bagaimana saudara yang ada di luar sana di Gaza, Palestina khususnya gitu. Jadi jangan lepas doa untuk mereka. Perjuangan kita Ramadan inilah bagaimana kita bisa mengkontrol diri kita dari hawa nafsu yang tidak baik. Karena saya ulang sekali lagi, jangan sampai pasca Ramadan, lepas Ramadan kita masih begitu-begitu saja. Di tempat saya ya artinya orang-orang yang memang senantiasa memakmurkan masjid, orangnya itu lagi sama saja, nggak berubah gitu kan. Lepas Ramadan ya orang itu lagi, yang berjamaah itu, yang duduk talim itu gitu kan. Jadi nggak sekedar apa namanya hiporia gitu kan, Ramadan selesai lebaran mau mereka berpesta pora. Namun mereka tidak berpikir apakah saya masih bisa ketemu Ramadan yang akan datang gitu. Kalau nggak ada sekarang perjuangan ini bisa nih. Karena kalau bicara umur, mohon maaf, mungkin 1-2 minggu lah sebelum Ramadan saya punya anak murid wafat usia 25 tahun. Wafat usia 25 tahun. Kalau kata orang tua lagi ganteng-gantengnya, lagi semangat-semangat ibadah beliau. Saya hadir saat itu. Wafatnya kenapa Bapak Ibu yang mulia, yang kalau dikasih tahu wafatnya cuma main bola doang Pak. Wafatnya main bola. Jadi yang hari ini hobi main bola hati-hati. Hati-hati. Main bola wafatnya di lapangan Mahakam, Stadion Mahakam Depok Timur. Ba'da asar dia main sama teman-temannya. Kata temannya, Pak Ustadz baru 10 menit dia main, dia berlari kejar bola, dia diam diri jatuh. Temannya berkerumun, bangunin nggak bangun-bangun. Kakak kelas saya yang ada di luar lapangan baru sampai pakai mobil, bangun lagi nggak bisa bangun, bawa ke mobil, bawa ke RS Arapik di ruang EGD, katakan sudah tidak ada. Padahal meninggal jam 4:30, padahal jam itu hari Ahad. Dia masih ngirim video CFD di Margonda pagi, jam 11 masih ngirim video ke teman-temannya, ba'da Zoom masih ngirim video ke teman-temannya. Namun takdirnya 4:30 beliau wafat. Doanya sama kayak kita, wa balikna Ramadan, sampai ke kita enggak sampai. Usianya 25 tahun. Dan semua kesaksian teman-teman yang hadir tahlil dia malam pertama malam ke-7 bersaksi, Pak Ustadz, almarhum Muhammad Sahrul Ramadan bin Amun Setia orang baik. Kenapa? Kami teman-temannya di grup futsal SMA-nya, SMA 1 Depok itu bersaksi beliau orang baik. Kenapa? Dari sekian banyak teman-teman futsalnya waktu SMA yang masuk rohis memang dia doang.
Jadi dia bilang kami teman-teman futsalnya, teman-teman lapangan bola besarnya, hanya dia doang yang masuk rohis, yang lainnya mundur. Artinya dia berjuang dengan hobinya di lapangan hijau, tapi nggak melepaskan dia dikata dengan agamanya dia. Bahkan bilang setiap mau main bola sudah waktunya sholat dulu, tamin mah gampang gitu. Udah terus begitu, semua bisa aja begitu. Dia orang baik. Jadi nggak melepaskan sholatnya, dan saya pun bersaksi seperti itu. Jadi perjuangan dia itu menuju masa-masa itu masya Allah. Nggak sampai umurnya ke Ramadan. 25 tahun. Asbabnya bermain bola, asbabnya dan sudah waktunya saat itu. Artinya perjuangan dia untuk sehat, beliau memang olahragawan beliau. Ya tapi sampai sini lah perjuangannya. Dia berusaha untuk bisa masuk ke Ramadan, doanya kuat. Dia orang rajin tuh, doanya kuat musuhan sampai Ramadan dia saat. Ya insya Allah saya Ramadan nanti nggak sampai. Terakhir ketemu beliau saya tuh waktu seminggu sebelum beliau meninggal. Datang sama ibunya untuk takziah ke tetangga saya yang meninggal. Sehat beliau. Ada lagi 3 hari. Tetangga saya 3 hari mau Ramadan wafat. 3 hari mau Ramadan wafat. Berjuang dengan sakitnya. Udah hampir sekian tahun lah ya, 5 tahunan kurang lebih. Berjuang dengan sakitnya memang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi takdirnya 3 hari sebelum Ramadan wafat. Tangga saya ada lagi masuk hari ke-4 atau 5 Ramadan. Paginya masih sholat subuh, masih sahur, subuh berjamaah di musala, jam 10 masih nyapu depan rumah, jam 11-an wafat. Beliau sakit juga, tapi sakitnya nggak beliau rasakan. Jantung beliau, tapi beliau nggak rasakan. Kata istrinya, Pak Ustadz, saya punya suami meninggal di pangkuan saya. Jadi jam 10 selesai nyapu depan rumah, dia tidur sebentar, bangunnya mau zuhur, jam 11-an dia bangun sebentar, katanya terus rebaan saat di bahu saya, kata istrinya, terus udah bangun jatuh gitu. Nah artinya perjuangan kita saat ini di bulan Ramadan ya, berjuang benar-benar memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita saat ini. Karena contoh tadi mereka berjuang dengan doa mereka untuk sampai ke Ramadan. Nah kita yang udah di bulan Ramadan, apa yang sudah kita perjuangkan gitu? Sudahkah baca Quran kita? Kalau hitungan 17 Ramadan berarti kalau niatnya 1 hari 1 juz berarti udah 17 juz begitu. Bu, alhamdulillah. Bapak, kalau hitungannya 17 Ramadan berarti 17 juz. Ada di antara Bapak yang sudah 17 juz baca Qurannya pribadi? Ada Pak? Oh ada, alhamdulillah. Ibu ada ya Bu? Oh kalau ibu sudah sampai jusnya tumpah-tumpah bukan? Ya luber-luber jusnya. Yaitu berjuangkah kita untuk mata kita membaca Quran, karena kan di bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas minal huda wal furqan. Al-Quran yang dijadikan petunjuk bagi manusia, pembeda antara hak dan yang batil. Sudahkah kita baca, berjuang di Ramadan kita baca tuh Quran kita? Saya pun kehilangan 1 juz tuh Pak, karena di rumah istri sakit, anak sakit, jadi saya konsen di anak sama istri sakit. Saya kehilangan 1 juz, baru juz 16 saya sampai hari ini. Walaupun ada lagi, jadi saya start mulai 1 juz pertama di awal Ramadan. Sebelum saya baca Quran juga sampai juz 21, tinggal lanjutin sampai 30, ini 16 sampai selanjutnya. Itu kudu perjuangan Pak. Kita kudu perjuangkan tuh. Perjuangin yang biasa baca Quran, nggak apa-apa deh. Kan sudah ada caranya tuh, kalau ingin hatam 1 kali sebulan itu per lembar 1 hari 2 lembar. 2 lembar Quran mushaf yang standar, subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib isya 2 lembar, kelar 1 juz 1 hari. Kalau pengen hatamnya sekali dalam sebulan, berjuang gitu, mengalahkan semua tuh. Disempetin baca Quran, jangan nunggu sempetin baca Quran.
Kalau ingin hatam 2 kali berarti 4 lembar bacanya. Ingin hatam 3 kali berarti 6 lembar, terus begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita berjuang untuk senantiasa baca Quran? Berinteraksi dengan Quran, sudahkah kita? Perlu perjuangan itu. Ngantuk-ngantuk baca Quran, ya Allah. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah. Udah lelap banget itu, lelah banget. Ya kan, perlu perjuangan itu. Berjalan di malam untuk apa? Habis Isya dengan tarawih lanjut, ya Allah, berat banget, butuh perjuangan. Kayak begini hari ini subuh ini, ya Allah, perlu perjuangan. Dengan lelahnya kita, capeknya kita butuh perjuangan. Sekali kita nggak lagi angkat senjata saat ini. Kita berjuang bagaimana kita bisa mempertahankan amal ibadah kita. Karena kita nggak pernah tahu sampai hari ini amal ibadah mana yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah. Dan kita pun nggak pernah tahu dosa mana yang sudah kita kerjakan diampuni oleh Allah. Makanya bagi Allah mah gampang menghapuskan dosa. Kok gampang? Gampang bagi Allah. 2 syaratnya, perbanyak ibadah, perbanyak taubat, selesai. Tapi kita mau nggak perbanyak ibadah di Ramadan? Mau nggak perbanyak taubat? Gitu. Berjuang untuk beribadah sebenar-benarnya ibadah. Berjuang dengan sebenar-benarnya bertaubat. Kan apa kata hadis Nabi? Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang berpuasa karena iman dan mengharap ridho Allah, 2 syaratnya. Iman wahtisaban, dengan iman yang penuh pengharapan kepada Allah, maka dosa-dosanya Allah ampuni. Dengan iman, dia puasa nggak karena orang tua, nggak karena suami, nggak karena istri, nggak karena mertua, enggak. Karena iman kepada Allah, 2 syaratnya, iman wahtisaban. Karena itu dia berpuasa, maka dosa-dosanya Allah ampunin. Berjuang gitu. Berjuangkan itu. Yang selanjutnya, man qoman imanan wahtisaban. Bahasa orang yang mendirikan, berdiri tengah malam, tarawih tadi malam, sama dosanya Allah ampuni. Karena iman kepada Allah, penuh pengharapan kepada Allah, itu butuh perjuangan juga. Jadi Ramadan ini benar-benar perjuangan buat kita nih. Mau kita bangun sebelum subuh, yang mungkin tadi nggak biasa bangun subuh atau sebelum subuh, bangun sebelum subuh. Untungnya di tempat saya itu ada yang bangun tiap hari. Ada petugas ronda, ada petugas anak-anak kecil yang biasa gomblang-gombling gitu. Sampai kadang-kadang kitanya juga nggak sabaran, berisik amat ya bangunnya begitu. Karena mereka punya lagu, Pak. Di saya itu punya lagu yang kadang-kadang nyindir lagunya, ya kan? Dibangun sahur, apa lagunya? Nggak dibangun kesiangan, gitu. Waduh, kan orang nyindir banget lagunya, ya, gitu. Karena begitu. Kita butuh perjuangan. Tapi yang amat disayangkan adalah mereka berjuang di bulan Ramadan, begadang, bangun orang sahur, udah sahur tidur. Subuhnya orang nggak ada, nih kelihatan tuh. Yang tadi bang sahur mana ya? Di masjid nggak ada, di musola nggak ada. Dia berjuang nahan mata dia untuk bangunin orang sahur, dia habis sahur tidur. Kan ada pertanyaan, bagaimana ya orang dia puasa tapi nggak sholat gitu? Kalau ada pertanyaan begitu, Pak, ada orang puasa tapi nggak sholat, gimana itu? Gimana puasanya, Pak? Kira-kira, Pak? Alhamdulillah. Bu, kalau ada pertanyaan begini, Bu, ada orang puasa tapi nggak sholat, bagaimana, Bu? Ya, kalau kata teman-teman saya mah, orang yang puasa tapi nggak sholat sama orang pakai baju nggak pakai celana. Pakai baju nggak pakai celana, kenapa? Kan dua-duanya wajib. Puasanya wajib Ramadan pun sholatnya sama. Gitu. Berarti dia hanya memperjuangkan nafsu dia yang mungkin semalam dah saya bangun seorang biar ada pahalanya. Mereka bangga, kan berpahala bangun orang sahur. Iya, tapi habis sahur lo kemana? Di masjid nggak ada, di musola nggak ada, tidur gitu kan.
Jadi cuma sekedar pahala gitu dong pahalanya. Iya, pahala mah dapat di orang sahur, benar ada pahalanya. Namun yang wajib dia tinggal subuhnya tuh. Di kampung saya begitu, di kampung saya di sini mah enggak. Kali ya, Ustaz Rahmat di sini mah enggak ya, orang kadang bangunin. Jadi Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, bulan Ramadan bulan perjuangan bagi kita untuk sama-sama berjuang untuk dapat pahalanya Allah, dapat ridhonya Allah. Ulang sekali lagi, nggak sedikit kata Nabi umatku yang nggak dapat apa-apa puasa aja, dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Nggak dipuasain matanya, nggak dipuasain lidahnya, nggak dipuasain tangannya, nggak dipuasain kakinya. Masih ada nggak di bulan Ramadan orang-orang yang malam datang ke tempat apa dugem bahasanya? Masih ada nggak? Ada, karena nggak tutup tempat dugemnya. Jadi perjuangan kita memang berat, Pak. Ramadan tuh berat. Bagi yang tidak terbiasa berat. Yang biasa mah ya biasa saja. Tapi jangan terlalu terbiasa, Pak. Saya mah biasa puasa gitu kan. Semalam ada pertanyaan, Pak, dari guru saya ngisi nuzul Quran. Ngisi kan jam 9 kan tarawih baru peringatan nuzul Quran. Sang saya bilang ibu-ibu, Bu, masih puasa enggak? Masih. Waduh. Masih, Bu, masih. Jam segini masih puasa, Bu? Saya mah enggak udah gitu. Jadi artinya kadang-kadang kita saking semangatnya kan begitu, jam 9 masih puasa dia gitu. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, jadi singkat saja bahwa mudah-mudahan Ramadan tahun ini jadi Ramadan terbaik buat kita. Ya, Ramadan terbaik buat kita. Kita mampu menahan nafsu mata kita, nafsu lisan kita, nafsu tangan kaki kita yang menyebabkan pahala kita berkurang bahkan habis sama sekali. Kan ada orang yang puasa tapi lidahnya nggak puasa. Tuh orang puasa nggak ya? Kok makin gendut baik yang gitu? Iya kan? Tuh orang ya Allah puasa-puasa keluar gitu sore-sore udah hitam. Jilbabnya kuning, bajunya ungu, ada aja begitu kan. Orang sana begitu, orang kampung baru. Kadang-kadang lisannya ada yang diomong, padahal kenyataan kita kan kayak gitu, ya udah diam baik lagi gitu kan. Biar pahalanya nggak berkurang bahkan habis gitu. Jadi mudah-mudahan jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dan terakhir buat kita. Nah, kalau ada kalimat ini Ramadan terakhir buat kita, maka kita akan bersungguh-sungguh berjuang sekuat tenaga gitu lah Pak Joma ya. Tapi jangan lupa perjuangan disertai doa. Lah doa juga Pak. Nggak putus doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang juga yang wafat di kala bulan suci Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, sekali lagi syirah memberikan kita pelajaran bahwa Rasulullah dan para sahabat dulu berpuasa dalam keadaan perang langsung bareng orang kafir. Kita kan enggak, berperang dengan yang tidak kelihatan. Hawa nafsu jangan dihilangkan namun dikendalikan. Bukan dihilangkan namun dikendalikan. Biar nafsu itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya. Jamaah yang Allah muliakan, kalau bicara sampai syuruk, jam berapa syuruk Ustaz? Biasa ada bunyi jam ya? Nanti ya, tunggu bunyi aja ya. Mungkin ada diskusi nggak kira-kira? Nggak ada ya? Insyaallah nggak ada ya Pak? Udah jelas ya Pak? Bu, udah jelas ya? Jadi artinya kalau dengan tema tadi Ramadan bulan perjuang buat umat, iya. Perjuang kita bagaimana mempertahankan ibadah kita yang tidak hanya yang wajib, yang sunnah dikerjakan. Mungkin di luar Ramadan kita nggak duha Ramadan. Mungkin di Ramadan nggak baca Quran Ramadan. Mungkin yang di luar Ramadan nggak tahajud Ramadan, nggak apa-apa. Selesai udah tarawih witir nyambung ke nanti mau sahur mau lagi tahajud silahkan. Apalagi hajat, sholat hajat silahkan. Berbanyak ibadah gitu mungkin di Ramadan. Karena sekali lagi belum tentu umur kita masuk nanti ke tahunnya akan datang. Jadikan Ramadan ini terbaik dan terakhir buat kita. Kalau udah begitu niatnya terakhir, kita akan benar-benar berjuang
bagaimana ibadah kita, iman dan wahtisaban ini benar-benar terwujud mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha, semuanya serba gampang. Bapak Ibu hadirin jamaah yang Allah muliakan, singkat itu yang dapat Al-Pagi sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang Allah berikan dari DKM Al-Husna, khusus saya punya sahabat, saya punya guru Ustaz Ahmad, yang mudah-mudahan keberadaan saya ini tidak membuat Bapak Ibu gusar ya, tidak membuat Bapak Ibu merasa ya kok begitu aja gitu ya. Inilah kemampuan saya, dan alhamdulillah saya pun pernah di sini, pernah dapat jadwal khotib Jumat gitu ya, alhamdulillah. Tapi tahun ini enggak kayaknya. Ada ya sekali Ustaz ya. Jadi alhamdulillah saya cuma nyambung satu rahim saja dulu dengan Ustaz siapa yang awal DKM, saya lupa namanya, belakang rumahnya beliau. Dan tadi saya sempat lihat spanduk itu, di depan itu ada saya punya guru Ustaz Farid Nu'man. Masya Allah, saya tuh minta jadwal beliau susah tuh Ustaz. Ustaz, ada penuh, aduh. Tapi alhamdulillah dia dapat beliau tuh Ustaz Farid Nu'man. Masya Allah, beliau sangat luas ilmunya tuh. Sama Ustaz Wido Supraha, itu orang-orang hebat itu. Karena beliau itu dua orang itu Masya Allah, saya punya itu guru-guru saya semua itu. Kemampuan keilmuannya luar biasa. Gitu kan, mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu dari beliau-beliau semua yang ada di spanduk depan. Terkhusus dua orang tadi saya punya guru, Ustaz Farid Nu'man dan Ustaz Wido Supraha. Orang-orang hebat yang kita bisa contoh beliau secara keagamaan menyeluruh yang akan beliau sampaikan. Baik, sekali lagi terima kasih bila ada yang salah ucapan saya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan tema, ada keselip dan segala macamnya, itu kebodohan saya pribadi yang fakir ilmu. Dan adapun jika ada yang memang benar tersampaikan baik, semata-mata hadza min fadli rabbi, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita hari ini hamba-hamba pilihan Allah, tidak hanya di sini, kelak nanti pun Allah pertemukan kita, kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan izin kalau nanti Bapak Ibu, khususnya saya punya guru Ustaz Ahmad, Kang Rauf, nanti di akhirat sudah di surga duluan. Di surga duluan Bapak Ibu nih, nggak ngelihat saya di surga, minta sama Allah cari saya. Bisa jadi saya ada di neraka saat itu, maka minta sama Allah untuk keluarkan saya. Karena apa? Saya pernah di sini bersama Bapak Ibu sekalian. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina.